Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-1. Versi lebih mudah diserap oleh siapa saja dengan topik orang Kristen selamat bukan karena diampuni. Orang Kristen selamat bukan karena diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. Sharing ke-1 versi yang diunggah pada tanggal 18 Mei 2024 yang lalu, Mbah tarik dari YouTube. Dan kemudian Mbah ganti dengan video ini. Di dalam hal kecepatan berbicara, dulu Mbah gunakan teleprompter, sekarang disempurnakan. Kini Mbah ganti dengan yang alami, yaitu dengan menulis naskah di atas kertas, kemudian Mbah sajikan. Tidak mungkin orang Kristen mau murtad jika memiliki iman yang benar, bersumber dari pengetahuan yang benar yang akan Mbah sajikan ini. Dia akan dengan tidak ragu-ragu menolak Kristen progresif atau pengajaran lain yang menyesatkan. Iman yang benar timbul dari mendengar pengetahuan firman Tuhan yang benar. Yang akan Mbah sajikan ini adalah fondasi bangunan kekristenan yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh para penyesat. Mbah selalu menyertakan ayat-ayat Alkitab yang mendukung setiap bahasan. Silakan memberikan komentar atas bahasan yang Mbah sampaikan ini. Terima kasih sebelumnya. Rata-rata orang Kristen menyangka bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Namun Pak Yesus bersabda, janganlah orang Kristen menyangka demikian. Itu salah. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Bagian awal kalimat ini dulu yang kita renungkan. Kalimat berikutnya kita tunda dulu sampai bagian yang ini kita pahami. Barulah kita maju ke bagian berikutnya. Bagian ini adalah meniadakan hukum Taurat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Apa itu pemahamannya? Kalimat meniadakan hukum Taurat berarti menghapuskan hukum Taurat. Hukum Taurat ada, ditiadakan. Lah karena ini tulisan ya, hukumnya tertulis ya di dua loh batu ya. Kemungkinan ya, maksudnya barangkali dibuang ya batunya ya. 10 perintah Allah itu dibuang. Begitu barangkali meniadakannya. Atau menyatakan tidak berlaku. Ya, agar jika terjadi pelanggaran hukum, maka dosa itu tidak dihukum. Ulangi, kalimat meniadakan hukum Taurat berarti menghapuskan hukum Taurat. Agar jika terjadi pelanggaran hukum, maka dosa itu tidak dihukum, sebab hukumnya sudah dihapuskan. Mbah kutipkan pengertian Matius 5:17 tadi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara menghapuskan hukum Taurat. Menyelamatkan umat manusia dengan cara menghapuskan hukum Taurat. Jangan kamu menyangka begitu. Sehingga kamu jika melanggar hukum Taurat, kamu tidak dihukum, alias menjadi selamat karena tidak adanya hukum. Karena tidak adanya hukum, maka orang berbuat dosa ya tidak dihukum. Tuhan Yesus Kristus bersabda, jangan kamu menyangka seperti itu. Itu salah. Nah, inilah bagian berikutnya. Tadi bagian pertama sudah selesai. Itu salah. Meniadakan hukum supaya orang berbuat dosa tidak dihukum. Itu salah. Inilah bagian berikutnya daripada Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan. Melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat. Ya. Menggenapi hukum Taurat. Arti menggenapi hukum Taurat adalah menggenapi tuntutannya. Apa tuntutannya hukum Taurat? Ini tuntutan hukum Taurat atas orang berdosa. Dosa harus dihukum. Ini tertulis di
Roma 8 ayat 3 dikutip sesuai Alkitab. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat sebab kelemahan daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging anak Allah yang tidak berdosa, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging anak Allah. Jadi ini soal hukuman, bukan soal nubuatan, menggenapi tuntutan hukum. Jadi bukan menggenapi nubuatan. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging anak Allah yang tidak berdosa, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Ini konteksnya konteks hukum. Karena Allah menjatuhkan hukuman. Hukuman kan dasarnya adalah hukum, bukan nubuatan. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Maka demikianlah anak Allah 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, yaitu ular tembaga, itu Yohanes 3:14. Musa meninggikan ular di padang gurun, itu nubuatan tentang kurban Pak Yesus. Tuhan yang menjadi manusia, ya dinamai Pak Yesus. Mau dinamai siapa? Mau dinamai Tuhan Yesus? Ya salah. Tuhan menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Ya disebut Pak Yesus. Salah toh kalau kita sebut bayi manusia sudah besar disebut Tuhan. Salah. Salah, bos. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Dosa dihukum. Jadi masalah hukum, bukan nubuatan. Di dalam daging anak Allah yang tidak berdosa, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Kalau tuntutan, soal tuntut menuntut, ini kan soal hukum, bukan soal nubuatan. Kita ubah kalimat ini dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Untuk apa? Untuk menggali pengertiannya. Yesus Kristus, nah gini, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging anak Allah, Yesus Kristus yang tidak berdosa. Itu aktif. Allah, pokok kalimatnya, menjatuhkan itu predikat hukuman. Hukuman ini adalah pelengkapnya atas dosa di dalam daging anak Allah. Anak Allah adalah objeknya. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Jadi objeknya di depan itu kan Yesus Kristus dijatuhi hukuman oleh Allah untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Gitu kan? Yesus Kristus dijatuhi hukuman oleh Allah untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Gitu kan pengertiannya. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia di Matius 5:17 itu adalah untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Ini Yesus Kristus dijatuhi hukuman itu, dijatuhi hukuman di atas kayu salib itu supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yesus Kristus dijatuhi hukuman oleh Allah untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia di Matius 5:17 itu adalah untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat, bukan menggenapi nubuatannya, bukan. Ya Mbak sendiri belajar dari dokter itu, tapi bahkan ya nurut saja, Mbak nggak terima itu. Bilang menggenapi nubuatannya ini, bukan. Mbak nggak berani bantah karena Mbak orang awam. Tapi coba ini Roma 8 ayat 3 dan 4 ini siapa yang berani? Itu Mr. Waki-Waki itu yang dari Afrika juga mencela-cela Mbak. Saya bilang, coba terjemahkan, coba artikan ini. Nggak bisa, nggak berani dia.
cuma mencela saja karena orang awam mau ditindas supaya ya matilah, tidak memberitakan Injil. Itu kan usahanya iblis. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggantikan umat manusia dihukum mati. Ini arti kata menggenapi. Bagi kita, menggenapi tuntutan hukum Taurat. Bagi kita, bukan bagi diri beliau. Karena beliau tidak berdosa. Beliau tidak dituntut hukum Taurat. Maka itu dua penjahat itu, kiri kanan. Yang kanan kan bilang, yang kiri pertama, yang penjahat yang sebelah kiri bilang, katakan, katanya kamu juru selamat, kok turun dari kayu salib, selamatkan dirimu, baru selamatkan kami. Tapi yang kanan mencela, kita ini sudah pantas dihukum karena dosa kita, kejahatan kita. Tapi orang ini, Yesus, sambil menunjuk kepada Pak Yesus, tidak ada kesalahannya. Jadi tidak ada tuntutan yang cocok untuk beliau. Kalau beliau mengatakan aku anak Allah, lah memang ya betul, orang yang tidak percaya sampai sekarang. Salahnya siapa? Ya salahnya kalian sendiri. Beliau tidak salah, aku mengatakan kebenaran. Umat manusia tidak bisa dituntut lagi untuk dihukum di neraka, sebab hukuman ini telah dijalani oleh Yesus Kristus di kayu salib, menggantikan umat manusia, maka manusia menjadi selamat. Kok mesti Yesus sih? Kok enggak Mbah Bagio bahagia aja? Enggak laku. Sama seperti penjahat orang kiri kanan itu tadi. Kita ini orang berdosa, enggak laku. Orang ini tidak berdosa. Maka itu beliau, Pak Yesus Kristus ini memenuhi syarat untuk menggantikan umat manusia. Sebab beliau adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai ada 14. Itulah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan seterusnya. Yaitu Pak Yesus dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Jadi Pak Yesus menggantikan umat manusia dihukum mati. Kesimpulan bahasan kita adalah Yesus Kristus datang ke dunia, dikandung dilahirkan oleh Bunda Maria, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, supaya orang berdosa tidak dihukum. Bukan beliau mau meniadakan hukum Taurat lalu orang berdosa tidak dihukum. Itu kan pikirannya manusia, alias selamat, seperti sangka-sangka kebanyakan orang, khususnya orang Kristen. Bahkan sampai sekarang kalau ada yang komentar, di mana dalilnya, Mbah, bahwa itu Yesus Kristus itu menebus dosa? Bukan menebus dosa. Bukan kan? Yang ditebus itu dibeli itu kitanya. Orangnya ini dibeli. Dosanya dibayari dengan darahnya beliau. Yesus Kristus datang ke dunia, dikandung dilahirkan oleh Bunda Maria untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat, yaitu dengan jalan menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Manusia mestinya menjalani hukumannya, disuruh pulang. Datanglah Pak Yesus, pulanglah, saya gantikan kau. Kenapa beliau diterima untuk menggantikan? Karena beliau tidak berdosa. Karena beliau mau. Dan tidak ada orang mau mati untuk orang benar. Apalagi untuk orang berdosa seperti kita, tidak ada. Inilah kasih Allah. Jadi jangan terus diolok-olok. Olok-olok. Yang ODGJ siapa? Konyol. Tuhannya orang Kristen mati menjadi terkutuk. Menggantikan. Cuma enggak boleh ngomong yang kasar. Mesti tahan mulut. Pikirannya dibutakan oleh gila zaman. Yaitu menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya, dituntut oleh hukum Taurat satu aja, neraka. Sehingga umat manusia tidak usah menjalani hukumannya. Pulang. Waktu itu kita belum lahir kan. Waktu Pak Yesus mati di atas kayu salib belum lahir. Tapi Matius 5:18 itu mengatakan
itu mengatakan sebelum semuanya, sebab selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Selama belum lenyap langit dan bumi, tetap berlaku. Juga penggenapannya tetap berlaku terus. Ya sampai sekarang, karena ada langit dan bumi. Kalau Pak Yesus, Tuhan Yesus sudah turun dari langit, lalu kita mau, sekarang saya mau. Oh, terlambat kau. Sekarang saya menjadi hakim yang menghakimi. Dulu adalah hakim yang menggantikan kamu. Walaupun kamu belum lahir, sudah kugantikan hukumannya. Tinggal kamu menyambut saja, saya mau. Begitu. Kepada orang Kristen yang belum tahu kebenaran ini, camkanlah bahwa kalian selamat bukan oleh sebab hukum Taurat dihapuskan oleh Yesus Kristus, melainkan hukuman kalian telah digantikan, dijalani oleh Yesus Kristus. Hukuman kita digantikan, dijalani. Mestinya kita yang jalani, beliau yang menjalani di kayu salib. Apa itu hukumannya? Terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut. Maka itu waktu beliau berseru, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yaitu kutuk yang paling berat, ditinggalkan oleh Allah. Terpisah dari Allah. Kok kita mencari-cari ya di minuman, ya di rokok lah, kalau ada yang merokok. Saya Mbak juga merokok dulu, cari-cari Allah, cari-cari kesenangan. Padahal kesenangan kita hanya kalau connect dengan Allah. Connect, enggak kepingin merokok, enggak usah dilarang. Ya, hukuman kalian telah digantikan, dijalani oleh Yesus Kristus. Kalian tidak usah menjalani hukuman kalian akibat dosa-dosa kalian. Tidak usah jalani, selamat. Di dunia ini mulainya bukan selamat kalau nanti mati, bukan. Kalau sekarang ini mau, sudah jalani selamat. Apa? Connect dengan Allah. Bukan orang berdosa. Bebas. Seperti orang Israel dilepaskan dari penjajahan di Mesir. Itu kan nubuatan atau simbolik daripada orang ini yang menerima kelepasan domba Paskah ini sekarang bebas daripada penjajahan dosa. Nggak kepingin dosa. Orang Kristen tidak ingin berbuat dosa. Kalau yang sejati, yang sudah mengalami penggantian ini, sudah digantikan, nggak ingin. Berjuang terus. Menjadi terus lebih dekat dengan Tuhan. Begitu. Kepada mereka yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah, Mbah memberitahu. Tugasnya Mbah kan beritakanlah Injil, disuruh memberitakan Injil. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diserahkan kepadaku. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu artinya mengiring, ya menjadi seperti Yesus Kristus. Mati untuk orang lain. Siapa? Untuk istri. Mengasihi istri sampai menyerahkan nyawa. Istri mesti tunduk kepada suami sampai menyerahkan nyawa, tunduknya itu. Seperti Kristus menyerahkan nyawa, tunduk sampai menyerahkan nyawa kepada Allah Bapa. Itu dia hikmahnya. Lain lagi nanti ya. Hukuman kalian telah dijalani oleh Yesus Kristus di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Jadi, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bukan keselamatan beragama. Karena Yesus Kristusnya kan nyata, ada kan? Ada, pernah terjadi dan ada di Israel. Kalendernya juga ada kita gunakan. Jadi keselamatannya nyata juga kita alami sekarang. Kita alami. Bukalah hati kalian yang belum percaya, belum menerima, dan nyatakan, saya mau hukuman saya digantikan oleh Yesus Kristus. Bah setiap malam akan doakan. Entah
Anda orang Islam atau Anda orang Buddha, jadi doanya Mbah begini. Orang Islam, orang Buddha, orang Shinto, orang Konghucu, orang Hindu India, Hindu Bali, kan ada 2 macam Hindu. Orang ateis, wah ateis bukan main. Orang berteman di Facebook, ateis. Mbak coba memberitakan Injil, oh enggak tertarik. Dia tertariknya hanya apa? Makan dan seks. 2 saja. Apa bedanya dengan hewan? Rohnya mati. Itu ateis juga. Ateis, animis. Waduh, percaya ya barang-barang antik. Di rumahnya Mbak dulu ada 4 tombak. Ini Mbak mau jelek lagi kesaksian, tapi kesaksiannya bermanfaat. Punyanya, nggak tahu dari mana. Pokoknya Mbak lahir di rumah tua itu sudah ada. Itu dari kecil Mbak sudah lihat ada 4 tombak. Satu tinggi sekali, mata tombaknya pendek. Yang nomor 2 agak pendek sedikit, tapi mata tombaknya kira-kira ya 50 cm. Besar, berukir seperti keris itu. Gelangnya emas. Nomor 3 dan 4 kecil-kecil, tambah kecil. Yang nomor 2 ini kalau malam Jumat keluar asapnya. Bapaknya Mbak bilang, ini coba lihat, kamu lihat nih. Ya bapaknya Mbak ini animisme. Tapi di ujung akhir hidup beliau menerima Tuhan Yesus juga. Ya selamat, syukurlah. Ini animisme. Ya, di rumah itu tidak pernah ada damai, tidak ada. Gegeran terus. Tapi bapakku tidak kawin lagi. Cuma tidak harmonis. Selalu kami di dalam kekurangan, di dalam hal materi, uang. Itu dia. Nah, ciri-cirinya. Ada kuasa kegelapan di situ. Maka dari itu kalau kita berkonek dengan Allah sepenuhnya, ya lewat darahnya Pak Yesus yang tidak berdosa ini. Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau kita diampuni dosa kita, terus kita berkonek dengan Allah. Ya tidak berani disandet, gak mempan. Jauh, ronto. Karena dia yang tidak berdosa telah dijadikan kutuk. Terkutuk di atas kayu salib. Supaya kutuk orang yang kirim dan diterima beliau. Ya sekarang ini kuasanya saja. Salibnya kan sudah ada. Beliaunya sudah ada di sorga sekarang. Kuasanya dia. Hukumnya itu terjadi. Saya bilang hukumnya ya apa ya. Prosedurnya itu. Orang kirim diterima oleh beliau. Tak bisa kena ini. Tak. Di sana tidak kena. Tidak bisa tembus. Mau coba? Oh bukan. Ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu Matius 4. Matius 4. Itu pencobaan 3 kali kan. Katanya menurut firman Tuhan, kalau kamu jatuhkan dirimu, Yesus, nanti Allah mengirim malaikatnya akan menatang supaya kakimu jangan terantuk di dalam batu. Sekarang loncatlah. Kamu dari ini hubungan bait Allah. Pak Yesus jawab, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan cobai. Kita tidak usah cobai. Tetap percaya. Tak mempan. Berdoa. Tak mempan. Nama Yesus Kristus. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang di dalamnya manusia beroleh selamat. Selamat itu mengandung segala sesuatu, seluruh aspek. Hukuman kalian telah dijalani ya kepada mereka yang belum percaya. Dijalani oleh Yesus Kristus di atas kayu salib pada tahun 33 Masehi. Bukalah hati kalian dan nyatakan, saya mau hukuman saya digantikan oleh Yesus Kristus. Kesempatan kalian adalah sekarang. Segera setelah selesai menonton video ini, hidup kita semua tidak menentu. Bukan orang lanjut usia atau orang yang sakit keras saja yang bisa sewaktu-waktu meninggalkan dunia. Mati. Enggak. Biar anak bayi. Tetapi semua orang, marilah kita gunakan kesempatan yang masih ada ini. Barangkali besok atau sebentar lagi
kesempatan itu sudah tidak ada. Sekarang terimalah. Malam Mbah berdoa untuk semua orang. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada para penonton video ini serta keluarganya secara berkelimpahan dari sorga. Turunlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama Anak Allah yang dikenan oleh Allah Bapa. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika lo suka, tekanlah like. Tekanlah like. Jika lo ingin menolong saudara, keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka sekalian. Bagaimana kita bisa selamat? Ya, tulislah komentar. Mbah, begini. Koreksi, Mbah. Atau apresiasi, Mbah. Sampai di sini dulu. Mbah mohon pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.